kabar teman-teman hari ini? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya teman-teman. Kali ini kami akan membagikan cerita tentang ikan badut yang berani. Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita simak keseruan mereka. Ikan badut yang berani. Di sebuah terumbu karang yang indah di dasar laut, hiduplah seekor ikan badut kecil bernama Baba. Baba dikenal di seluruh terumbu karang sebagai ikan yang ceria dan penuh semangat. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Baba khawatir. Dia takut berenang jauh dari rumahnya, anemon yang melindunginya dari bahaya. Baba memiliki banyak teman di terumbu karang, seperti ikan pari, kuda laut, dan ikan buntal. Mereka sering mengajaknya untuk bermain di luar terumbu, tetapi Baba selalu menolak karena takut bertemu dengan ikan-ikan besar yang mungkin akan memakannya. Suatu hari saat Baba sedang bermain di dekat anemon, teman-temannya datang dengan wajah cemas. "Baba, ada masalah besar," kata ikan pari dengan wajah khawatir. Kuda laut kecil terjebak di dalam gua yang sempit dan dia tidak bisa keluar. Baba terkejut dan turut merasa cemas. "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanyanya. "Kami sedang bermain di sekitar gua. Lalu tiba-tiba arus kuat menariknya masuk. Dia terlalu kecil untuk berenang melawan arus," jelas ikan buntal. Semua teman melihat ke arah Baba dengan penuh harap supaya dia bersedia membantu untuk membebaskan kuda laut. "Kamu satu-satunya yang cukup kecil dan cepat untuk masuk ke dalam gua dan menolongnya. Kamu satu-satunya yang cukup kecil dan cepat untuk masuk ke dalam gua dan menolongnya," kata ikan pari. Baba merasa takut, tetapi dia tahu bahwa dia harus membantu temannya. Dengan hati-hati, dia berenang menuju gua yang dalam dan gelap. Jantungnya berdegup kencang, dan bayangan ikan-ikan besar menakutkan muncul di benaknya. Namun, dia tidak bisa membiarkan rasa takutnya menguasai diri. Baba terus berenang, memikirkan kuda laut kecil yang terjebak dan membutuhkan bantuan. Saat Baba sampai di pintu gua, dia melihat kuda laut kecil berusaha keras keluar, tetapi terjebak oleh batu-batu yang menutup jalan. Baba dengan cepat berenang mendekat dan berkata, "Tenang, aku di sini untuk membantumu. Kita akan keluar bersama-sama." Baba menggunakan tubuhnya yang kecil dan gesit untuk mendorong batu-batu itu satu persatu. Meskipun butuh waktu dan tenaga, Baba tidak menyerah. Akhirnya jalan keluar terbuka, dan kuda laut kecil berhasil bebas. "Kamu berhasil menolongku, Baba. Terima kasih banyak," seru kuda laut kecil dengan gembira. Dengan penuh kebahagiaan, Baba dan kuda laut kecil berenang kembali ke terumbu karang, disambut oleh teman-teman mereka yang bersorak riang. Baba merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Meskipun awalnya takut, dia telah menunjukkan keberanian untuk menolong temannya. Sejak hari itu, Baba tidak lagi takut untuk menjelajahi laut. Dia belajar bahwa meskipun sesuatu tampak menakutkan, jika kita berani dan percaya pada diri sendiri, kita bisa mengatasi rasa takut dan melakukan hal-hal hebat. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa keberanian bukanlah tidak merasa takut, tetapi berani bertindak meskipun kita takut. Maka dari itu, kita diajarkan untuk selalu membantu teman dan berani menghadapi tantangan dalam hidup. Nah, demikian cerita tentang Baba ya teman-teman. Kita lanjut ke cerita kedua yuk. Kisah petualangan ikan badut kecil bersama sahabatnya. Di dasar laut yang indah, hiduplah seekor ikan badut kecil bernama Benny. Benny dikenal dengan warna-warni badannya yang cerah, tetapi dia sangat pemalu dan sering merasa takut terhadap hal-hal yang tidak dikenalnya. Setiap kali melihat ikan besar atau mendengar suara aneh, Benny segera bersembunyi di balik anemon laut tempat tinggalnya.
Benny memiliki sahabat bernama Lila, seekor ikan kecil yang suka menjelajah. Lila selalu mengajak Benny untuk bermain di luar terumbu karang dan melihat keindahan laut. Tetapi Benny selalu menolak karena merasa takut. Suatu hari, saat mereka bermain di sekitar terumbu karang, Lila melihat sesuatu yang bersinar di kejauhan. Benny, lihat, ada sesuatu yang bercahaya di sana. Ayo kita lihat, ajak Lila dengan antusias. Benny merasa ragu. Bagaimana kalau itu sesuatu yang berbahaya? Bagaimana kalau ada ikan besar di sana? Tanya Benny dengan cemas. Tidak usah takut, Benny, aku akan menemanimu. Lagi pula, kita bisa kembali ke sini jika merasa tidak aman, kata Lila sambil tersenyum. Setelah berpikir sejenak, Benny akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan setuju untuk pergi bersama Lila. Mereka berenang menuju cahaya tersebut dengan hati-hati. Saat mereka mendekati sumber cahaya, Benny dan Lila terkejut melihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah mutiara besar yang tersangkut di celah batu karang. Mutiara itu begitu indah dan memancarkan cahaya lembut yang menerangi sekitar. Wow, indah sekali, seru Lila. Kita harus membawanya pulang. Namun ketika mereka berusaha mendekati mutiara, tiba-tiba muncul seekor ikan besar yang terlihat garang. Ikan besar itu berenang mendekati mereka, dan Benny merasa sangat ketakutan. Ayo Benny, kita harus pergi dari sini, kata Lila panik. Tapi sesuatu dalam diri Benny berubah. Dia melihat Lila yang ketakutan dan sadar bahwa dia harus melindungi sahabatnya. Benny memutuskan untuk tidak lari kali ini. Dengan penuh keberanian, Benny berenang mendekati ikan besar itu dan berkata dengan tegas. Benny berenang mendekati ikan besar itu dan berkata dengan tegas, "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin melihat mutiara itu dan tidak akan mengambilnya. Tolong biarkan kami pergi dengan selamat." Ikan besar itu berhenti dan melihat Benny dengan heran. Ternyata ikan besar itu bukanlah ikan yang garang, melainkan ikan yang bijaksana. Dia tersenyum dan berkata, "Kau sangat berani, ikan kecil. Kau telah menunjukkan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Keberanian datang dari hati yang tulus. Karena kau begitu pemberani, aku akan mengizinkan kalian membawa mutiara ini." Benny dan Lila sangat gembira. Mereka membawa mutiara itu kembali ke terumbu karang dan menceritakan petualangan mereka kepada semua ikan. Sejak saat itu, Benny tidak lagi menjadi ikan yang penakut. Dia belajar bahwa dengan keberanian dan hati yang baik, dia bisa mengatasi rasa takutnya dan melindungi sahabatnya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut, tetapi bisa menghadapi rasa takut demi kebaikan. Kita bisa menjadi pemberani dan harus percaya pada diri sendiri. Nah, seperti itulah kisah petualangan ikan badut kecil bersama sahabatnya, teman-teman. Sekian cerita fabel dari kami kali ini. Semoga teman-teman suka dan terhibur ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan cerita terbaru yang kami bagikan. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya.